bahwa siam dan qiyam sejati adalah sarana yang Allah hadirkan untuk mendorong kita menjadi hamba yang betul-betul beriman, hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Terkhusus Allah perjumpakan kita kembali dengan bulan yang agung ini, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan yang juga disebut dengan Syahrul Jihad wal Intisarat. Bulan untuk berjihad dan bulan untuk meraih kemenangan. Sebagian dalam sejarah perjuangan kaum muslimin, bulan Ramadan menjadi tonggak sejarah di mana banyak peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh kaum muslimin terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ada pula persiapan pada perang Khandaq, disebut juga dengan perang Ahzab, yang juga terjadi pada tahun kelima Hijriah di bulan Ramadan. Demikian pula peristiwa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah pun terjadi di bulan Ramadan. Diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya, termasuk penaklukan Andalusia oleh Tariq ibn Ziyad pun juga terjadi di bulan Ramadan. Hal ini menandakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk kita bersungguh-sungguh. Bukan bulan untuk berleha-leha, bersantai-santai, melainkan bulan untuk kita bersungguh-sungguh menggapai keridhaan Allah Ta'ala, mencapai puncak ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk kita menempa iman di hari-hari yang penuh dengan ujian ini. Rasulullah SAW yang telah menyampaikan, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lail mudlim. Fitnah yang datangnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi hari masih beriman, sore hari telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sore hari dia beriman, paginya telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi min dunya. Sebabnya tidak lain adalah ketika dia menggadaikan agamanya untuk secuil daripada kenikmatan dunia. Lalu bagaimana seorang muslim terlebih mengoptimalkan, mengupayakan untuk menempa imannya di hari-hari yang penuh dengan ujian, terlebih di bulan Ramadan ini? Maka ada beberapa kiat yang patut untuk kita amalkan. Yang pertama adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki kualitas siam kita. Allah Ta'ala ketika merintahkan kaum muslim untuk melaksanakan siam, tujuan puncaknya adalah untuk menggapai puncak daripada ketakwaan. Ya Allah Ta'ala mengaitkan pahala yang didapatkan, ampunan yang diberikan, ya, dengan siam yang dikerjakan, ya, bersyaratkan iman dan pengharapan. Sebagai Rasulullah SAW menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan siyam Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan akan pahala dari Allah Ta'ala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dikaitkannya siyam dengan iman menunjukkan bahwa siyam tidak cukup hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak cukup hanya kita meninggalkan, ya, perkara-perkara yang dilarang, melainkan bagaimana kita mengaitkan siyam kita dengan iman kepada Allah Ta'ala, mulai dari kita meyakini bahwa siyam adalah perintah dari Allah, sebagaimana kita meyakini dan berharap bahwa di balik ibadah siyam kita menanti pahala yang agung, menanti ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kiat yang kedua untuk kita menempa iman di hari-hari yang penuh dengan ujian ini adalah dengan kita berusaha untuk istiqamah dalam qiyamul lail.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala beliau menyampaikan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, "I'lam anna al-mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsihi." Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin di bulan Ramadan dia berhadapan dengan dua jihad. Dua jihad melawan hawa nafsunya, melawan dirinya sendiri. Jihadun bin nahar 'ala siyam wa jihadun bil laili 'ala al-qiyam. Jihad yang pertama di siang hari dengan dia berpuasa, dan jihadnya di malam hari dengan dia qiyamul lail. Faman jama'a baina hadainil jihadan, maka barang siapa yang menghimpun di antara dua jihad ini dalam dirinya, wa waffa bi huquqihima, dan dia berusaha untuk menyempurnakan hak daripada keduanya, wa sabara 'alaihima, dia pun bersabar dalam menunaikan keduanya, waffa ajrahu bi ghairi hisab, niscaya Allah akan sempurnakan pahala baginya tanpa batasannya. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siam dan qiyam seringkali dikaitkan keduanya. Namun dua-duanya pun bertaut dengan iman dan pengharapan kepada Allah taala. Maknanya bahwa siam dan qiyam sejati adalah sarana yang Allah hadirkan untuk mendorong kita menjadi hamba yang betul-betul beriman, hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah kiat yang ketiga untuk menyempurnakan iman kita terlebih di bulan-bulan Ramadan yang penuh dengan ujian ini adalah bagaimana kita menghiasi siang hari kita, malam hari kita dengan Al-Qur'an yang mulia. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Qur'an, Syahrul Qur'an, bulan turunnya Al-Qur'an, bulannya para penghafal Al-Quran. Yang ketika kita menengok sejarah salafun salih, betapa bersungguh-sungguhnya mereka untuk menghadirkan Al-Quran dalam hari-hari mereka dan malam-malam mereka di bulan Ramadan. Adalah seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala. Beliau bahkan mengkhatamkan Al-Quran satu kali dalam 2 malam. Atau 2 malam sekali beliau khatam. Demikian pula Ibrahim An-Nakhai. Bahkan terlebih Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengkhatamkan Al-Quran bahkan 60 marrah, 60 kali dalam 1 bulan. Maka ini adalah menunjukkan kesungguhan salafun salih berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang keempat adalah bagaimana kita memperbanyak sedekah jariyah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Adalah Rasulullah Muhammad SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Di antara sebabnya adalah hina atahu Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada beliau, yudari suhul Quran, mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Dan terlebih hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ketika terkumpul 3 hal ini, antara siyam, qiyam, ditambahkan dengan sedekah, maka sejatinya ini menjadi jaminan surga bagi yang mampu mengamalkannya terlebih di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada bilik-bilik, ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha. Yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya, wa batinuha min zahiriha. Dan bagian dalamnya pun dapat dilihat dari luarnya. A'addahallah, yang Allah siapkan ruangan-ruangan tadi, liman alanal kalam, bagi orang yang melembutkan perkataannya, wa at'amat ta'am, bagi orang yang memberikan makan kepada orang lain, wa tabi'as siyam, orang yang terus berusaha untuk melaksanakan siyam, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia berusaha untuk istiqamah dalam qiyamul lail ketika banyak orang tertidur. Maka inilah hadirin sekalian, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan jihad kita. Bulan kita untuk bersungguh-sungguh mendapatkan ridha Allah taala, bulan untuk kita menempa iman, dan moga-moga Allah wujudkan harapan kita, betul-betul kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.